Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin, amma ba'du. Yang saya hormati pembawa acara Bapak Ustaz Syafi, yang saya hormati hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari kelima atau hari ke-6 buat sebagian saudara kita, pada bulan Ramadan ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin untuk mengikuti pengajian pra-iftar. Sudah ada namanya belum ini Pak? Nama kajiannya Pak? Kajian sebelum berbuka, kajian ngabuburit di Masjid Al-Muhajirin. Pada sore hari ini saya akan membacakan kitab yang berjudul Ya Rob. Penulisnya adalah Abdul Halim Mahmud. Beliau adalah Syekhul Azhar, pemimpin tertinggi Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Jadi Al-Azhar yang kita paling kenal adalah Al-Azhar universitasnya, karena banyak pelajar Indonesia di sana. Tapi Al-Azhar itu adalah lembaga besar yang dari segi pendidikan bukan hanya perguruan tinggi, tapi ada juga dari pendidikan dasarnya. Kemudian ada pengiriman para mubalik ke berbagai negara Islam, ada lembaga kajian, lembaga fatwa dan sebagainya. Kalau pemimpin perguruan tingginya ya sama rektor. Nah, di atas semua pemimpin lembaga tadi ada pemimpin tertinggi Al-Azhar. Dan orang yang bukunya akan kita baca ini bernama Abdul Halim Mahmud, pernah menduduki jabatan tertinggi di Al-Azhar tersebut pada tahun 1973 sampai 1978. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, buku Ya Rob ini ditulis oleh Abdul Halim Mahmud sebagai buku khusus bagi bulan Ramadan, karena kita mengetahui bahwa salah satu sebutan Ramadan adalah syahrud du'a, bulan berdoa, bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik di awal buku ini, beliau mengutip doa Sufyan Ats-Tsauri, Allahumma abrim li hazihil ummah amron rasyida. Ya Allah, segera pastikan bagi umat ini. Beliau sebagai orang Islam yang tinggal di Mesir, kemungkinan memaknai ummahnya itu adalah umat Islam dan bangsa Mesir. Ya, kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia bisa memaknai kata ummah di dalam doa ini sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia. Atau kalau Sufyan Ats-Tsauri sebagai pemilik pertama redaksinya itu tinggal di Baghdad, ya berarti pada masa itu, pada masa pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Ya Allah, segera pastikan bagi umat ini
bagi umat Islam dan bagi bangsa Indonesia, amron rasyida, perkara yang cerdas, urusan yang benar-benar tertib dan teratur, yang matang, yang dewasa. Yu'azzu fihi waliyuka, yang ciri pertamanya adalah orang yang patuh kepadamu diagungkan. Wa yuzallu fihi aduka, orang yang menentang dirimu direndahkan. Bukan sebaliknya. Orang yang patuh kepada Allah itu artinya kan yang pertama dia mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat Islam. Gitu. Tapi yang kedua secara umum bisa kita artikan orang yang bertindak dengan berpedoman kepada akal yang sehat, walaupun dia tidak muslim juga itu masih mengerjakan perintah Allah. Yang menjadi musuh Allah ya kebalikannya, nggak ngerjain Quran, nggak ngerjain sunnah, sama akal sehat juga dia langgar. Nah itu musuh Allah. Nah, kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi bangsa kita. Apakah ciri pertamanya tadi orang yang menjadi kekasih Allah, yang taat dan patuh kepada Allah itu dimuliakan atau tidak? Dan sebaliknya, orang yang menentang perintah Allah, orang yang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, itu di sini dihinakan atau justru yang dimuliakan. Ya Allah, segera pastikan bagi umat ini satu perkara yang benar, di mana kekasihmu dimuliakan dan musuhmu dihinakan, di mana ketaatan dan keridhaan kepadamu itu diterapkan. Wa yu'malu fihi bi ta'atika wa ridha. Itu doa yang dikutip di dalam buku tentang doa yang ditulis oleh Abdul Halim Mahmud. Yang kedua, selanjutnya di dalam muqaddimah Abdul Halim Mahmud menerangkan pengertian doa, bahwa doa adalah permohonan kita kepada Allah agar diberikan kebaikan-kebaikan yang ada di sisinya. Sebab semua manusia memiliki kebutuhan dan permohonan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Di dalam kehidupan kita ini, kita punya hal-hal yang kita inginkan, lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah mewujudkannya. Kita juga punya hal-hal yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, maka kita berdoa kepada Allah agar Dia memalingkan, menjauhkan hal-hal tersebut dari diri kita. Itu definisi doa. Lantas, baik Al-Quran, Sunnah, maupun orang-orang soleh, para wali dari zaman Nabi hingga sekarang, itu sudah menjelaskan kepada kita bagaimana agar diri kita menjadi orang yang doanya mustajab, yang kalau kita meminta maka Allah mengabulkan, yang jika kita memohon perlindungan maka Allah pun memberikan perlindungan kita. Kita lihat yang pertama
dari Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dan amal solehnya itu didasari dengan keimanan. Berarti itu dua syarat agar doa kita diterima. Kita di dalam hati memiliki keimanan, kemudian di dalam tubuh atau secara zahir kita buktikan dengan amal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang seperti itu pasti akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik, dan pasti akan kami berikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang jauh lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Di dalam firman yang lain, Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi karena mereka mendustakan Allah, mendustakan utusan Allah, maka kami hukum mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Banyak firman-firman Allah yang lain, misalnya di dalam Quran surah At-Tolak ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan berikan dia rezeki dari hal-hal yang tidak dia sangka. Kalau di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya menerangkan kunci agar doa kita diterima. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya min ada'i maftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan yang paling kusukai selain dia mengerjakan hal-hal yang aku fardukan kepadanya. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Selanjutnya hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku sunnahkan sampai aku pun mencintainya. "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar. "Wa basarahu alladhi yubsiru bihi." Penglihatannya yang dengannya ia melihat. Kemudian selain secara positif kita harus mengerjakan perintah-perintah Allah, maka pada aspek yang negatif Nabi juga memberikan tuntunan agar doa kita diterima, maka kita harus menjauhi maksiat. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa banyak kesengsaraan, banyak bencana yang menimpa manusia itu dikarenakan maksiat. "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir."
musibah yang menimpa diri kalian itu tidak lain dampak dari perbuatan kalian sendiri, tapi Allah mengampuni banyak dari kesalahan kalian. Di dalam firman-Nya yang lain, Quran surah Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Kalau Allah menyiksa manusia berdasarkan kemaksiatan dan kesalahan yang mereka lakukan, maka Allah tidak akan menyisakan satu manusia pun yang merangkak, yang berjalan di atas bumi ini. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah memberikan tempo sampai kepada waktu yang sudah Dia tentukan. Bapak-bapak sekalian, ini perlu menurut saya dengan pemahaman saya yang terbatas, kita pahami dengan hati-hati. Artinya, kedua ayat tadi itu kita jadikan ukuran buat diri kita sendiri. Jangan kita pakai untuk mengukur orang lain. Artinya, kalau kita yang sedang kena musibah, maka kita harus segera bertobat kepada Allah. Musibah yang menimpa diri kita itu karena ada kesalahan, ada maksiat yang kita lakukan. Giliran orang lain yang kena musibah, jangan kita bilang, kamu sih banyak dosanya, kamu sih maksiat terus kepada Allah. Jangan seperti itu. Termasuk juga pada konteks yang besar, musibah-musibah yang terjadi. Kalau kita ngomongnya kepada diri kita sendiri, misalnya ya di Serang, di Banten, di Indonesia, kalau itu diri sendiri ya nilainya itu, oh di negeri kita nih banyak maksiat, ya oke lah, karena kita menjadikan itu sebagai diri kita sendiri. Tapi pada saat misalnya kita sebagai orang Serang bilang di Tangerang banyak banjiran, pantes Tangerang mah, gitu kan? Atau pada saat kita tinggal di Banten, di Jawa, melihat di Sumatera kemarin, pada saat menunjukkan itu kepada orang lain, jangan kita bilang itu sebagai maksiat. Mengapa? Karena ya pada saat musibah sudah terjadi, maka salah satu hal yang paling penting adalah kita menunjukkan solidaritas, menunjukkan empati. Tidak hanya kita menonton dan memandang dengan anggapan, oh ada pemerintah daerahnya, oh ada pemerintah pusat yang perlu atau bahkan wajib memberikan bantuan. Oh kalau misalnya masyarakat juga saya mah nggak bisa apa-apa. Ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih kuasa, yang lebih berilmu, lebih punya jaringan yang bisa membantu mereka. Ya kalau semuanya berpikiran seperti itu, ya tidak akan ada bantuan. Itu dia poin yang ketiga tentang bagaimana agar doa kita bisa diterima, yaitu bahwa pada aspek yang positif kita harus berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintah Allah, dan pada aspek yang negatifnya kita harus bisa sebisa mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada banyak hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Ada satu hadis yang ingin saya bacakan yang menerangkan bahwa semua doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik
pengabulannya itu disegerakan di dunia atau ditunda di akhirat. Di dalam Mustadrak Al-Hakim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yad'ullahu bil mu'mini yaumal qiyamah." Pada hari kiamat Allah akan memanggil seorang yang beriman hatta yukifahu baina yadai, sampai diberdirikan di hadapannya. Fayaqul, lalu Allah berfirman, "Abdi, inni amartuka an tad'uni." Wahai hambaku, aku kan sudah nyuruh kamu untuk berdoa kepadaku, ya kan? Wa wa'adtuka an astajiba laka. Aku juga sudah berjanji kepadamu, kalau kamu berdoa, aku pasti mengabulkan. Fahal kunta tad'unani, apakah kamu sudah berdoa kepadaku? Fayaqul, hamba yang mukmin tadi menjawab, "Na'am ya Rabb." Iya ya Rabb, saya sudah berdoa kepadamu. Fayaqul, maka Allah berfirman lagi, "Ama annaka lam tad'uni bida'watin illa stajabtu laka." Bukankah engkau saat engkau berdoa kepadaku pasti kupenuhi? Alaisa da'autani yauma kaza wa kaza liqaumin nazala bika an ufarrija anka fafarrajtu anka. Bukankah engkau sudah berdoa kepadaku pada hari ini, bulan ini, tahun ini, jam segini, karena ada keresahan, ada kegelisahan yang engkau rasakan, dan engkau meminta supaya aku menghilangkannya, lalu aku hilangkan keresahanmu, kegelisahanmu, kerisauanmu tadi. Fayaqul, na'am ya Rabb. Kita menjawab, iya, saya ingat keresahan, kerisauan saya yang saya minta waktu itu, alhamdulillah engkau hilangkan. Fayaqul, Allah pun berfirman lagi, "Inni ajaltuha laka fid dunya." Ya, memang aku menyegerakan pengabulan doamu yang itu untukmu di dunia. Wa da'autani yauma kaza wa kaza li qaumin nazala bika an ufarrija anka falam tara faraja. Tapi bukankah engkau juga sudah berdoa kepadaku pada hari ini, bulan segini, tahun segini, karena ada kerisauan, kebutuhan, kegelisahan yang engkau rasakan. Engkau minta supaya aku menghilangkan kegundahan itu, tapi engkau tidak melihat adanya jalan keluar. Kita berharap kita jadi orang mukmin yang dipanggil di waktu itu, gitu ya. Na'am ya Rabb. Orang mukmin itu berkata, benar, ada yang seperti itu, kegelisahan itu terus melilit diri saya. Fayaqul, maka Allah pun berfirman, "Inni iddakhartu laka biha fil jannah kaza wa kaza." Aku simpan, aku jadikan tabungan untukmu atas pengabulan doamu yang itu, untuk kuberikan di surga seperti ini, seperti ini. Wa da'autani fi hajatin an abdiyaha laka fi yaumi kaza wa kaza faqadaituha. Engkau juga berdoa kepadaku atas kebutuhan kamu pada hari ini, agar aku penuhi kebutuhanmu itu, lalu aku penuhi.
Fayaqulu na'am ya Rabb, orang itu menjawab iya, kebutuhan itu terpenuhi. Fayaqul, Allah berfirman, inni ajaltuha laka fid dunya. Ya memang pengabulan doa itu, pemenuhan kebutuhanmu yang itu aku segerakan di dunia. Wa da'autani yauma kaza wa kaza fi hajatin abdi halaka falam tara qadaaha. Tapi ada juga kebutuhan yang kamu mintakan kepadaku pada hari gini jam segini, tapi engkau tidak melihat pemenuhannya dariku. Fayaqul, orang yang beriman itu berkata, na'am ya Rabb, iya ada juga yang seperti itu. Fayaqul inni iddakhartu laka biha fil jannati kaza wa kaza. Doamu tentang kebutuhanmu yang engkau ingin aku penuhi, tapi enggak aku penuhi. Itu karena aku ingin membuatnya menjadi tabungan bagimu yang akan aku berikan bagimu di surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Rasulullah pun mengomentari, fala yad'ullahu da'watan da'a biha 'abdul mu'min illa bayyana lahu imma ayyakuna ucila lahu fid dunya wa imma ayyakuna uddukhira lahu fil akhirah. Tuhan terus menyebutkan, punya catatan tentang doa-doa kita. Ada yang dipenuhi, ada yang enggak dipenuhi. Kemudian mengatakan yang dipenuhi itu memang disegerakan pengabulannya di dunia. Yang enggak dipenuhi itu demi jadi tabungan untuk di akhirat. Fayaqulul mu'min fi dzalikal maqam, maka orang yang mukmin yang sedang dipanggil oleh Allah dan berdiri pada waktu itu di akhirat pun akhirnya berkata, ya laitahu lam yakun ujjila lahu syai'un min du'ai. Ya Allah, sekiranya saja enggak ada doaku yang pengabulannya disegerakan untukku di dunia. Karena pada waktu itu pun dia melihat doa yang dia ajukan yang pasti dikabulkan oleh Allah, yang mungkin di dunia dia ragukan mana pengabulannya. Ternyata dia lihat buktinya nanti di akhirat itu jauh lebih baik daripada segala semua pemenuhan kebutuhannya di dunia. Maka dia pun berharap semoga sekiranya saja gitu ya, tidak ada doa-doa yang dikabulkan di dunia. Bapak-bapak yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang doa dari apa yang ditulis oleh Abdul Halim Mahmud di dalam kitabnya yang berjudul Ya Rabb. Mudah-mudahan kita bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada saat kita dalam keadaan positif dan negatif, baik pada saat doa kita rasakan ijabahnya atau tidak. Mari kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li hasimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa yufdali. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.